dalam kitab yang merupakan sumber yang asli dari satu agama. Kita akan temukan bahwa Al-Quran berkata, surat Al-Maidah, bab 5, ayat 32, bahwa apabila seseorang membunuh, di mana ditetapkan hukum bagi Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah ayat tersebut dikatakan, bahwa apabila seseorang membunuh seorang manusia, entah muslim atau non-muslim, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Quran berkata apabila seseorang, entah muslim atau non-muslim, membunuh orang lain entah muslim atau non-muslim, kecuali ia membunuh orang lain, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini berlanjut, apabila seseorang menyelamatkan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Selanjutnya, mengenai hital, berperang dengan jalan Allah, mengenai hital fisabilillah. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah. Walaupun sebagai cara yang terakhir, jika kita harus berperang melawan orang-orang jahat, ada ketentuan yang sudah dijelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah bab 2, ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Tapi janganlah keterlaluan. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah bab 2 ayat 194 menyampaikan, untuk berperang melawan mereka yang memerangimu, sampai tidak ada lagi permusuhan. Ada beberapa ketentuan dari Al-Quran, dan juga hadis mengenai berperang dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang untuk menyakiti wanita, menyakiti anak-anak, menyakiti para orang tua yang ada di rumah mereka, memasuki tempat ibadah, menyakiti orang soleh, membakar pohon, menebangi pohon, membakar hasil tanaman, membunuh binatang. Ada aturan mengenai yang boleh dan yang dilarang. Dan menurut sebuah buku yang ditulis berdasarkan pelajaran mengenai Nabi Muhammad, di sana dikatakan, dalam semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, semua masa ini, dia menghitung dari sumbernya sendiri, bahwa terdapat 1018 orang terbunuh. Berapa? 1018. Anda tahu statistik perang dunia pertama, berapa yang terbunuh? Berapa? 20 juta orang, 10 juta pasukan dan 10 juta warga biasa. Perang dunia kedua, 13 juta yang terbunuh, dan 30 juta lainnya terluka. Bandingkan. Anda akan lihat jika kita kembali ke sumber yang asli. Anda akan tahu alasan sesungguhnya dan pengajaran yang sesungguhnya di belakang semua pernyataan Al-Quran. Dan tuduhan yang paling umum berkembang saat ini, yang paling di atas di daftar konsep-konsep keliru, adalah bahwa Islam disebarkan dengan pedang secara paksa. Islam berasal dari kata dasar wassalam, yang berarti damai, dan juga berarti penyerahan diri kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah Maha Besar untuk mendapatkan damai, ia akan disebut muslim. Bayangkan, jika Anda menerjemahkan pernyataan Islam disebarkan dengan pedang, berarti damai disebarkan dengan pedang. Dan Islam secara umum menentang peperangan. Tapi sebagai cara terakhir, kekerasan boleh digunakan. Di negara manapun yang ada di dunia ini, dimanapun terdapat polisi, polisi-polisi ini pasti akan memperhatikan warga negara lainnya. Dan jika warga tidak mengikuti hukum negaranya, polisi-polisi ini akan menggunakan kekuatan untuk menjaga kedamaian negaranya. Karena itulah tiap negara punya polisi. Mereka dapat menggunakan kekerasan, boleh memiliki senjata. Tapi Islam menentang peperangan. Kita ingin damai. Tapi sebagai cara terakhir, apabila ada orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ingin mengganggu kedamaian, maka untuk mengendalikan orang-orang semacam inilah Islam memberikan izin untuk menggunakan kekerasan. Cara terakhir. Jawaban atas konsep keliru bahwa Islam disebarkan dengan pedang diberikan dengan baik oleh ahli sejarah yang terkenal bernama O'Leary. O'Leary ini ahli sejarah yang terkenal dan menulis bukunya Islam at Crossroad pada halaman 8.
Dia berkata bahwa sejarah membuat semuanya jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat, yang tidak akan terulang dalam sejarah. Jadi tulisan O'Leary dalam bukunya tersebut membuat sejarah jadi jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat dan tidak akan terulang dalam sejarah. Dan kita tahu, kita kaum muslim, kita sudah ada selama 1400 tahun. Kita tidak pernah memaksakan siapapun menjadi Islam di ujung pedang. Dalam perang salib yang memisahkan para muslim, tidak ada satu muslim pun yang bisa terang-terangan melakukan azan. Orang muslim sudah menyembah Allah selama kurun waktu 1400 tahun. Ada orang Inggris datang, lalu Prancis datang, tapi secara keseluruhan orang muslim sudah ada di tanah Arab 1400 tahun. Tapi hari ini lebih dari 14 juta penganut yang adalah Kristen Koptik. Kristen Koptik artinya Kristen generasi. 14 juta penganut Kristen Koptik ini, mereka memberikan saksi, mereka memberikan syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Orang muslim memimpin India sekitar 1000 tahun. Jika mereka mau, mereka bisa memaksa tiap warga India untuk menerima Islam. Tapi hari ini, setelah 1000 tahun, kita temukan di India bahwa lebih dari 80% dari orang India bukanlah muslim. 80% India non-muslim ini, mereka memberikan saksi, memberi syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Pasukan muslim apa? Pasukan muslim apa yang ke Malaysia? Malaysia adalah negara yang lebih 50% penduduknya adalah muslim. Pasukan muslim apa ke Indonesia? Negara yang memiliki penduduk muslim paling banyak di dunia. Pasukan muslim apa yang ke benua Afrika? Pasukan muslim apa? Yang mana? Ada kisah dari seorang ahli sejarah terkenal dari Eropa. Ia berkata, pedang yang mana? Pertama kita harus punya pedang dulu. Setiap gagasan baru mulai dari satu pikiran. Dari satu pikiran seorang manusia. Satu manusia terhadap seluruh dunia. Satu terhadap semua orang lainnya. Jika gagasannya bagus, ia akan mengangkat pedang dan mempropagandakannya. Pertama, ia harus mengangkat pedangnya. Pedang itu adalah intelektualnya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl bab 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatil billati ahsan. Serulah manusia dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran, dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Perhatikanlah ini. Ada sebuah artikel dalam majalah yang merupakan reproduksi dari buku yang dulu diterbitkan tahun 1986. Artikel ini memberikan statistik peningkatan agama-agama terbesar di dunia dalam jangka waktu 50 tahun. Dari 1934 sampai dengan 1984. Di situ dikatakan, agama nomor satu yang tumbuh paling pesat adalah Islam, 235%. Dalam waktu 50 tahun, Islam berkembang sebanyak 235%. Agama Kristen hanya 45%. Saya ingin bertanya, perang apa yang terjadi antara tahun 1934 sampai 1984? Siapa yang memaksa non-muslim untuk menjadi Islam? Siapa? Hari ini, agama yang berkembang di Amerika tercepat adalah Islam. Agama yang berkembang paling cepat di Inggris, Islam. Saya ingin bertanya. Sekarang saya ingin tahu, muslim mana yang memaksa bangsa Amerika untuk menerima Islam? Saya bertanya, muslim mana yang memaksa orang Eropa menerima Islam? Itu kan kebebasan bicara di Amerika, kebebasan bicara di Eropa. Saya berceramah tadi pagi dan saya berkata, topiknya adalah wanita dalam Islam. Apakah mereka direndahkan? Di mana media menyorot wanita-wanita Islam dan berkata bahwa wanita-wanita Islam direndahkan. Lalu mengapa? Dari seluruh orang yang menerima Islam, 2/3-nya adalah wanita. Jika Islam merendahkan wanita, mengapa wanita-wanita non-muslim menerima Islam? Ini karena Islam memiliki penyelesaian untuk masalah manusia. Dari data statistik konsul di Amerika, di Washington, tercatat bahwa dalam 2 bulan setelah kejadian 11 September, 2 bulan setelah itu, 20